Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini Kamis tanggal 6 Mei 2021 kita mulai perkuliahan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jam sudah menunjukkan jam 8:36. Peserta yang sudah hadir 21 orang. Ya. Materi hari ini adalah manajemen kinerja dan penilaiannya. Untuk yang bertugas adalah kelompok 4, ya. Sambil saya cek, ya. Nurul Jannah sudah hadir, Muhammad Rafiq sudah hadir, Ahmad Fajar sudah hadir, Yuanita Gion sudah hadir, kemudian berikutnya Nunuk Repiata sudah hadir, Siti Hawa sudah hadir. Kemudian kelompok yang bertanya, Ihsanul Fikri sudah hadir, Nanda Aulia belum hadir, ya. Ahmad Helmi baru bergabung. Oh, Nanda Aulia sudah masuk, ya. Ahmad Helmi baru bergabung, ya. Baru 22 orang. Yang belum hadir konfirmasi, Siti Habibah tidak ada, M Fadilah tidak ada, Muhammad Abdul Karim tidak ada, Muhammad Khatami Anwari juga tidak ada. Kemudian berikutnya Laila Kamaria juga tidak ada. Kemudian Ahmad Helmi baru masuk. Minggu kemarin Ahmad Helmi tidak hadir. Benar Ahmad Helmi, ya? Ahmad Helmi? Oh, Ahmad Helmi keluar lagi nih, ya. Nah, Ahmad Helmi keluar lagi, tidak ada. Kemudian Yapi Aulia juga tidak ada. Kemudian Haris Maningrum baru bergabung. Rindia Auliana belum ada. Kemudian Muhammad Ajidanur belum ada. Muhammad Nicer Jahid belum ada. Muhammad Ega Raidi belum ada. Ya. Baik. Mudah-mudahan mereka bisa bergabung di 7 menit ke depan. Baik, kegiatan ini, ya, materi penilaian kinerja ini sebagai salah satu subbahasan pada manajemen sumber daya manusia. Ya, kita mungkin sudah sering mengenal kata kinerja, ya, sebagai terjemahan dari performan. Saya membaca dalam sebuah buku bahwa kinerja itu adalah sebuah gabungan kata, ya. Jadi kita umumnya hanya mengatakan kinerja saja. Padahal kata dasar kinerja itu adalah kinetika, energi kerja. Kinetik, ya. Mungkin di kita belajar energi kinetik, ya. Ini kinetik, energi kinerja disingkat dengan kinerja. Kemudian kata sebelumnya adalah manajemen. Kita secara umum kita mungkin ada di semester 1 sudah mengenal istilah konsep manajemen. Ya, bagaimana pengelolaan, ya, dalam SDM ini untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau tujuan bersama. Nah, untuk mengetahui, ya, performan tampilan kerja, ya, jadi performan ini menyangkut bagaimana tampilannya sekaligus juga, ya, bagaimana hasil kerjanya. Oleh karena itu perlu dilaksanakan penilaian.
Di lembaga pendidikan yang melakukan penilaian ini adalah lembaga tertinggi yang kita sebut pimpinan tertinggi ya, di sekolah adalah kepala sekolah. Tetapi pada organisasi atau perusahaan yang lebih besar biasanya didelegasikan kepada bagian sumber daya manusia atau bagian kepegawaian. Ya. Nah, jadi kalau di perkantoran biasanya ada bagian kepegawaian. Tetapi kalau kantor itu biasanya agak kecil, nah itu biasanya hanya dimasukkan pada bagian umum. Ya, tapi ada sub bagian namanya bagian kepegawaian. Ya. Jadi kalau Anda membedakan nanti karena banyaknya jumlah dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Tarbiyah di kampus kita itu ada sub bagian umum dan kepegawaian. Tetapi di fakultas yang lain hanya ada ya sub bagian umum saja. Nah, itu bedanya. Jadi semakin besar nanti mungkin Anda nanti bertanya, di mana nih di sekolah ini ada bagian kepegawaian, bagian SDM? Nah, tentunya Anda tidak bisa menemukan, ini adalah kewenangan dari kepala tata usaha atau terhadap bawahan-bawahannya, sedangkan guru atasannya adalah kepala sekolah. Atasan kepala sekolah adalah pengawas. Nah, dalam melaksanakan proses manajemen kinerja, ya, tentunya ada tahap-tahapan yang dilakukan, ya. Ada 4 nanti yang akan disampaikan, yakni tahap masukan atau input, tahap tes, kemudian tahap outcome atau keluaran, kemudian benefit atau manfaat. Nah, manfaat dari kita mempelajari materi ini, Anda sebagai salah seorang praktisi dalam pekerjaan, mudah-mudahan nanti sebagai sesuai dengan profil Anda itu, Anda menjadi tenaga kependidikan atau tenaga administrasi sekolah. Nah, pemanfaatannya kita sebagai staf mengetahui apa yang akan dinilai dari kinerja kita. Kalaupun Anda nanti menjabat sebagai atasan, sebagai kepala tata usaha, atau mungkin nanti pemilik yayasan, pemilik lembaga pendidikan, Anda dapat melakukan penilaian ini sehingga hasilnya lebih objektif dan kemanfaatannya dapat digunakan untuk perbaikan, untuk pembinaan dan manfaat-manfaat lainnya. Nah, itu pengantar dari saya ya, yang bertugas sebagai moderator adalah Nurul Jannah, kemudian sekretaris Muhammad Rapib, Ahmad Fajar sebagai presenter. Yang penjawab adalah Juwarita Gion, Nono Kripiatun, dan Siti Hawa. Nah, kemudian nanti kelompok bertanya Ihsanul Fikri, Nanda Aulia, dan Ahmad Helmi. Yang bertugas melakukan share screen, sudah silahkan Anda coba. Nah, ini Rindia Auliana baru masuk ya di menit ke-43. Silahkan dicoba share screen-nya. Moderator, silahkan dipandu diskusinya. Moderator Nurul Jannah. Iya, Pak. Langsung dimulai, Pak. Ya, dimulai. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung saja. Topik kita pada hari ini yaitu merupakan penilaian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah sebagai moderator pada hari ini yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Adapun anggota saya
yaitu Muhammad Rafiq sebagai sekretaris, kemudian Ahmad Fajar sebagai presenter, kemudian Junita Maulida Giang, Nunuk Repiatun, dan Siti Hawa sebagai yang menjawab pertanyaan. Langsung saja pada Fajar untuk menyampaikan pemaparan materi pada hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan juga terima kasih kepada moderator materi ini. Jadi langsung saja, yang pertama ada pengertian tujuan manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Yang di pengertian, manajemen kinerja merupakan penggabungan dari kata manajemen dan kinerja. Manajemen kinerja merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara terus-menerus dalam kemitraan antara karyawan dengan atasan langsungnya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi di dalam pengertian ini kita bisa tahu bahwa manajemen kinerja ini adalah bagaimana cara kita membangun bisa berkomunikasi yang akan menimbulkan efek ke kerjaan kita. Yang selanjutnya, tujuan. Manajemen kinerja memiliki tujuan untuk mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pastikan dalam beberapa kategori tujuan sebagai berikut. Yang pertama, administratif. Yang kedua, informatif. Yang ketiga, motivasi. Jadi di tujuan ini, manajemen kinerja mengelola seluruh kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi. Jadi di dalam manajemen kinerja itu mereka mengelola kegiatan organisasi itu untuk mencapai tujuan dari organisasinya. Yang selanjutnya, proses dan model manajemen kinerja. Yang pertama, proses. Proses manajemen kinerja terdiri dari yang pertama masukan, yang kedua proses, yang ketiga keluaran, dan 4 manfaat. Jadi yang di proses pertama masukan. Yang dimasukkan di sini adalah bagaimana dalam proses manajemen awalnya kita memberikan sebuah masukan-masukan kepada para bawahan. Yang selanjutnya para bawahan berproses. Yang ketiganya output dari keluaran dari para bawahan. Yang selanjutnya adalah manfaat yang dihasilkan setelah keluaran dari itu. Yang selanjutnya model dalam manajemen kinerja terdapat model manajemen kinerja yaitu perencanaan, implementasi, refleksi, dan kompensasi. Yang selanjutnya, identifikasi standar kinerja. Standar kinerja adalah patokan-patokan yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian kinerja atau aktual karyawan. Agar penilaian efektif, maka standar penilaian hendaknya berhubungan dengan hasil-hasil yang diinginkan setiap pekerjaan. Sehingga standar penilaian merupakan alat untuk prestasi. Jadi, standar kinerja ini adalah patokan-patokan yang digunakan sebagai standar dalam penilaian kerjaan. Maksudnya di sini bagaimana? Jadi maksudnya di sini standar-standar itu adalah apa yang telah ditetapkan oleh atasannya kepada para bawahan yang merupakan standar dalam hal pekerjaannya. Beberapa hal yang perlu menjadi bahan pemikiran bagi para manajer dalam upaya meningkatkan kinerjanya adalah yang pertama, menetapkan sasaran kinerja yang realistik dan spesifik. Yang kedua, mempekerjakan SDM yang tepat untuk suatu pekerjaan. Jadi mempekerjakan SDM yang tepat untuk suatu pekerjaan sini adalah mempekerjakan orang dalam bidangnya. Yang ketiga, mengkomunikasikan dengan jelas sasaran dan parameter kerja kepada SDM mereka.
Yang keempat, melatih SDM dengan sebaik-baiknya untuk melakukan pekerjaan dengan cara terbaik. Jadi di sini bagaimana cara atasan melatih SDM-nya agar bisa memiliki kemampuan yang sangat baik dan mengeluarkan seluruh potensinya. Yang keempat, memberikan sumber-sumber saling yang benar, waktu, materi, tenaga kerja, dan uang untuk melakukan pekerjaan. Yang kelima, memberikan umpan balik yang tepat dan memperbaiki kinerja. Jadi di sini bagaimana caranya agar atasan memberikan umpan balik yang sangat tepat kepada bawahan agar itu bisa membuat semangat dalam hal bekerja bawahan. Yang terakhir, memberikan insentif yang cukup untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi dengan insentif yang bisa dibilang sesuai dengan hasil kerjaan, itu akan membuat para karyawan bersemangat untuk bekerja. Dan selanjutnya, metode penilaian kinerja dan kesalahan penilaian kinerja. Metode penilaian kinerja karyawan menurut Sokjon Natowatmojo dan Hermawan Sopyandi dikelompokkan menjadi penilaian yang berorientasi pada waktunya lalu dan pada waktunya mendatang. Ada beberapa metode dalam penilaian kinerja, yaitu yang pertama, metode daftar pernyataan. Yang kedua, metode daftar pernyataan berbobot. Yang ketiga, metode skala penilaian. Yang keempat, metode kejadian kritis. Yang kelima, metode narasi. Yang keenam, metode BARS. Yang ketujuh, metode peninjauan lapangan. Yang kedelapan, metode Membo. Yang kesembilan, metode psikologi. Jadi metode penilaian kinerja ini adalah sesuatu yang dikelompokkan menjadi penilaian yang berorientasi pada waktu yang lalu dan waktu yang akan mendatang. Jadi maksudnya di sini bagaimana itu, yaitu metode atau suatu cara untuk mengukur penilaian yang berorientasi pada waktu yang sekarang atau waktu yang akan mendatang. Yang selanjutnya, kesalahan dalam penilaian kinerja. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja masih banyak ditemui beberapa kesalahan. Muczynski menjelaskan beberapa kesalahan dalam penilaian, yaitu leniency error, halo error, dan central tendency error. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Moderator sudah selesai. Baik, disilahkan. Baik, itu tadi penyampaian dari kelompok 5 sebagai presenter dari Ahmad Fajar. Silahkan sekretaris nanti Ahmad Fajar, Muhammad Rapip, dicatat pertanyaan dan jawaban juga tambahan saya. Untuk yang mengajukan pertanyaan pertama, silahkan Ihsanul Fikri. Silakan Nurul Jannah, Anda memadu kembali karena Anda tadi keluar. Mohon maaf sebelumnya. Saya persilahkan kepada penanya pertama untuk memaparkan pertanyaannya. Tidak ada, dia keluar. Silahkan dilanjutkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada penanya kedua untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui dalam pelaksanaan penilaian kinerja, masih banyak ditemui beberapa kesalahan.
Nah, lalu yang ingin saya tanyakan, agar pelaksanaan penilaian kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien, bagaimana meminimalisir kesalahan-kesalahan yang muncul dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada penanya kedua. Selanjutnya saya persilahkan kepada penanya terakhir untuk memberikan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan juga kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ahmad Helmi dari kelompok 5. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan materi berkenaan tentang proses manajemen kinerja pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Apakah sudah sesuai standar dan ataukah ada terjadi hambatan? Nah, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih kepada penanya tadi. Apakah penanya pertama tadi sudah masuk lagi? Silahkan menyampaikan pertanyaannya. In detail siapa-siapa pesertanya, ya dilanjutkan ke jawaban saja dulu. Siapa yang bertugas menjawab. Oh, iya. Terima kasih kepada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para penanya. Saya persilahkan kepada para penjawab pertanyaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunu Arfiatun. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Nanda mengenai bagaimana mengatasi atau menekankan kesalahan yang timbul dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Di situ ada 3 kesalahan dalam penilaian kerja. Yang pertama, linear error. Linear error ini terjadi atasan cenderung memberikan penilaian baik atau baik sekali kepada semua anggotanya. Dalam kenyataan mungkin ada juga anak buahnya yang kinerja yang kurang bagus. Namun karena merasa tidak enak hati, sang atasan kemudian memberikan penilaian bagus kepada seluruh anggotanya. Nah, cara kita mengatasinya bisa diatasi dengan kebijakan atau mekanisme yang meminta kepada semua atasan untuk memberikan ranking semua anak buahnya. Mulai dari siapa yang baik, yang terbaik, hingga terburuk. Dengan metode ini, maka otomatis menghilangkan leniency error tersebut. Yang kedua, hello effective error, yang terjadi ketika suatu aspek dari seseorang kita jadikan dasar untuk menilai orang tersebut. Sebaliknya juga bisa terjadi aspek bagus dari seorang tersebut sehingga membuat kita berkesimpulan bahwa orang tersebut benar-benar bagus dalam segala halnya. Nah, cara kita mengatasinya bisa dihindari jika kita mau melihat kualitas seorang dari beragam dimensi tersebut. Tidak hanya dari tampilan luarnya saja, namun kita mesti melihat dari pekerjaan bawahan tersebut. Yang ketiga mengenai center tendency error tersebut. Kecenderungan untuk menilai semua karyawan dengan yang sama seperti menilai mereka sama ratanya. Cara kita mengatasi atau menyelesaikannya dengan menggunakan skala penilaian grafis. Karena dengan meringankan dengan gratis sehingga penilaian tidak dapat melakukan penilaian terhadap semua karyawan dengan sama rata. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Nunuk Retiatun yang telah menjawab pertanyaannya. Kemudian selanjutnya saya silahkan kepada Siti Hawa untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih kepada Bapak dan moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Hawa. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Ahmad Helmi. Yang mana pertanyaannya yaitu, bagaimana tanggapan pemateri berkenaan dengan proses manajemen kinerja pada masa COVID-19 sekarang ini? Apakah sudah sesuai dengan standar atau mungkin apakah ada kendala yang menghambat? Jadi, kalau ditanya sudah sesuai standar atau belum, jawabannya masih belum standar. Karena kalau kita kaitkan ke perusahaan manajemen kinerja, perusahaan tersebut, namun di masa COVID ini, tentunya perusahaan itu banyak yang mem-PHK atau mengeluarkan sebagian anggotanya atau karyawannya. Kenapa? Ya karena pendapatannya menurun dari perusahaan tersebut, sehingga yang punya perusahaan itu tidak mampu menggaji karyawan-karyawan yang ada, sehingga dia mengambil keputusan untuk mengizinkan sebagian karyawannya atau hanya mempekerjakan beberapa karyawan saja. Tidak banyak lagi orang-orang yang bekerja. Terus, akan tetapi dalam konteks proses manajemen kinerja ini yang ada di istilah kami, organisasi atau perusahaan itu harus ada yang namanya masukan, dan masukan itu berupa teknologi dan sumber daya manusia. Secara otomatis, jika sumber daya manusianya berkurang, nah maka juga barang yang dari output silakan akan mengalami penurunan juga. Saya misalkan seperti perusahaan, tentunya setiap karyawan itu tugasnya masing-masing, tentunya tugasnya masing-masing pada perusahaan tersebut. Jika mengalami penurunan, perusahaan tersebut jika perusahaan tersebut mengalami kekurangan karyawan, otomatis kemudian tugas itu akan berjalan lancar dan hati-hati tidak akan, karena setiap berbeda-beda. Jadi tersebut bingung. Nah, sehingga situlah terjadi jadi sudah atau belum, ini saja jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siti Hawa yang telah menjawab pertanyaan yang telah lanjut ke Moderator pertanyaan. itu tolong diarahkan pertanyaannya tadi sesuai tidak dengan jawaban sesuai tidak dengan pertanyaannya. Itu kan tadi tema pertanyaan, coba Anda lihat pertanyaan dari Ahmad Helmi tadi. Kenapa terkait PHK, kenapa terkait kekurangan pegawai? Pertanyaannya apa tadi? Coba dilihat. Anda merekam tidak pertanyaannya, Nurul Jannah? Moderator bukan hanya mengatur pembicaraan saja, tapi juga mengarahkan nanti. Iya tak? Coba lihat antara isi pertanyaan dengan jawaban. Bukan untuk menanggapi, Pak. Iya. Coba. Terkait pertanyaan dari Ahmad Helmi, apakah ada tanggapan dari jawaban yang telah diberikan? Sesuai atau ada yang menanggapi?
Saya beri masukan ke Siti Hawa. Tadi pertanyaannya itu bagaimana tanggapan Anda pada penilaian kinerja pada masa pandemi? Apakah sesuai atau tidak? Jawaban Anda tadi, ya. Jawaban Anda tadi, Siti Hawanya keluar. Jawaban Anda tadi, pada masa pandemi itu banyak terjadi PHK. Coba lihat, Anda kembali ke sekolah saja. Kita bicara di manajemen pendidikan Islam. Ya, guru-guru di madrasah, apakah pada masa pandemi ini di PHK? Apakah karyawan di PHK? Tata usaha di PHK? Jadi ini kan tema topiknya ini bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja pada masa pandemi, bukan terkait PHK, bukan terkait pengurangan pegawai. Silakan Anda pikirkan. Jadi bukan hanya sekedar dijawab ini, mohon maaf. Kita sudah semester 6 nih kan. Bisalah menilai kesesuaian antara pertanyaan dan jawaban. Berarti kalau begini hanya formalitas kita diskusi tanya jawabnya ini. Sudah ditawarkan ke yang lain, Nurul Jannah, siapa mungkin mau mengganti Ihsanul Fikri tidak masuk-masuk. Ini saya silakan kepada partisipan jika ada yang ingin ditanyakan para pemateri, saya persilahkan. Jadi bukan hanya berarti pada pengetahuan rasionalitas ya. Kan kalau rasionalitas pengetahuan itu juga pengetahuan. Kalau Anda ingin kita belajar gitu ya. Nah, kata kalangan Islam ya, nanti selalu pada visual apa yang muta'ayat dan sesama kita. Yang namanya pengetahuan itu tapi dengan perbaikan diri, kesiapan diri kita, menyiapkan mental kita, menyiapkan ya jiwa kita, gitu ya. Dengan cara dialog gitu ya. Kemarin bahkan yang surau itu dia ada memiliki kayak semacam SOP-nya, gitu ya, mekanisme dalam membangun. Saya cek keaktifan Anda, ya. Dengan zikir, dengan ini mirip dengan tasawuf gitu ya. Di tasawuf kan juga banyak ya. Zikir. Ahmad Maulana Rasidi hadir. Agar bisa dapat pengetahuan dari Tuhan. Ahmad Maulana Rasidi hadir. Saya sekaligus mengecek ini sambil menunggu Ihsanul Fikri, Anda aktif atau tidak. Ari Aditya tidak ada ya? Askalani Haitami. Panggilan ketiga lewat, nanti saya anggap tidak hadir ya. Askalani Haitami. Hadir Pak. Gina Saada. Yunita Maulida Gion. Hadir Pak. Kamelia. Hadir Pak. Karisma Ningrum. Laila Kamaria. Hadir Pak. Masita. Hadir Pak. Muhammad Ajidan Nur. Hadir Pak. Muhammad Hadir. Paujan. Muhammad Paujan. Hadir Pak. Paujan hadir. Muhammad Ilmi. Atami Anwari. Hadir Pak.
Hadir. Rapip. Muhammad Rapip. Pak. Hadir, Pak. Muhammad Subhan Pauji. Muhammad Subhan Pauji. Hadir, Pak. Nabila Rahmatulaili. Hadir, Pak. Nanda Aulia. Hadir, Pak. Nur Hidayah. Hadir, Pak. Nunuk Ripiatun. Hadir, Bapak. Nurul Jannah. Hadir, Pak. Rabiatul Husna. Hadir, Pak. Rindia Auliana. Hadir, Pak. Rizda Emilia. Hadir, Pak. Rizkiatun Hasanah. Hadir, Pak. Siti Habibah. Hadir, Pak. Siti Hawa. Hadir, Pak. Suhibul Kahfi. Hadir, Pak. Ya. Baik. Hanya itu ya yang mengikuti kuliah, yang lain saya anggap tidak hadir karena terlambat join. Ya. Jadi alasan ketiduran saya pikir kurang tepat ya, karena kita sudah tahu jadwal dan kita harusnya menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut ya. Nah, baik. Ada yang ingin menggantikan Ihsanul Fikri? Ihsanul Fikri ini kalau dengan hari ini sudah mengambil jatah 4 kali tidak hadir. Ya berarti untuk berikutnya wajib hadir. Kalau tidak hadir sekali lagi otomatis kehadiran kurang dari 75% dan tidak bisa ikut ujian akhir semester. Ya. Kecuali nanti nilai final midtest dan finalnya itu 100-100. Nah, baru kemungkinan lulus dengan kategori 60 atau C. Jadi kalau tidak mencapai itu midtest dan tugas, jangan berharap bisa lulus. Ada yang ingin menggantikan? Ulun, Pak. Ya. Silakan, siapa Anda? Maulana, Pak. Ya. Maulana, silakan Rasid Maulana. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Rasyidi dari kelompok 6. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Terima kasih juga kepada Bapak saya ucapkan. Baiklah, langsung saja. Pada hari ini kita membahas tentang penilaian kinerja dari pekerja atau SDM. Kira-kira pada suatu kegiatan atau suatu hal pasti tentunya memiliki yang namanya hambatan atau rintangan yang kita lalui. Kemudian begitupun saya kira dengan pada saat penilaian kinerja tersebut. Nah, kira-kira apa saja tantangan atau rintangan yang dihadapi pada saat penilaian kinerja tersebut. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh partisipan. Menteri untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Dampaknya itu belakangan ya, walaupun Ibu memberikan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya izin untuk memberikan jawaban. Saya berterima kasih juga kepada moderator saya
tantangan dan hambatan dalam penilaian kerja itu ada beberapa. Hambatan dalam penilaian kinerja. Yang pertama ada halo effect. Ini terjadi karena penilai menyukai atau tidak menyukai sifat pegawai yang dinilainya. Pegawai yang disukai oleh penilai akan memperoleh nilai yang baik secara semua penilaian. Sedangkan pegawai yang tidak disukai oleh penilai maka akan mendapatkan nilai negatif pada semua penilaian. Itu untuk halo effect. Yang kedua, tantangan dalam penilaian kinerja ada lineage and service effect. Lineage effect ialah penilaian yang cenderung beranggapan bahwa mereka harus berlaku baik terhadap pegawai, sehingga mereka cenderung memberikan nilai yang baik terhadap semua aspek penilaian. Sedangkan severity effect ialah penilaian yang cenderung mempunyai falsafah dan pandangan sebaliknya terhadap pegawai, sehingga akan memberikan nilai yang buruk. Yang ketiga, tantangan atau hambatan dalam penilaian kinerja ada central tendency, yaitu penilai tidak menilai terlalu tinggi dan juga tidak menilai terlalu rendah kepada bawahannya. Toleransi yang terlalu berlebihan ini akan menjadikan penilai cenderung memberikan nilai rata-rata kepada bawahannya atau karyawan. Yang keempat ada assimilation dan indifferential effect. Assimilation effect yaitu penilai cenderung menyukai pegawai yang mempunyai ciri-ciri dan sifat seperti dirinya, sehingga akan memberikan nilai yang lebih baik dibandingkan pegawai yang tidak memiliki sifat seperti si penilai. Sedangkan differential effect lebih menyukai pegawai yang memiliki sifat dan ciri-ciri yang tidak ada pada dirinya. Tetapi sifat itulah yang si penilai inginkan, sehingga si penilai akan memberikan nilai yang lebih baik dari yang lainnya. Yang kelima, hambatan atau tantangan yang ada dalam penilaian kinerja yaitu first impression error, yaitu penilaian yang mengambil kesimpulan tentang pegawai berdasarkan kontak pertama atau pertemuan pertama si penilai yang cenderung akan membawakan kesan kesana kesini dalam penilaiannya. Jangka waktunya tidak ditentukan. Yang selanjutnya hambatan atau tantangan dari penilaian kinerja yaitu ada revenge effect, yaitu penilai cenderung memberikan nilai atas dasar perilaku karyawan yang baru mereka saksikan dan melupakan perilaku yang lalu selama dalam jangka waktu tertentu. Mungkin itu saja yang dapat saya berikan jawabannya. Mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih kepada Julia Dagiat yang telah menjawab pertanyaan dari Ahmad Maulana Rashidi.
Saya kembalikan kepada Ahmad Maulana Rashidi, apakah ada tanggapan atau sudah sesuai dengan pertanyaan yang diberikan? Terima kasih kepada pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Sepertinya dari berbagai banyak halangan atau rintangan atau tantangan terhadap penilaian kinerja tersebut, khususnya dari rintangan, apakah sedikit menanggapi inilah. Nah, dari rintangan tersebut kira-kira bagaimana cara atau jalan keluarnya untuk apalagi kita ini menyesuaikan dengan suasana baru kayak itu, nah suasana pandemi. Nah, kira-kira adakah jalan keluar yang paling setidaknya efektif lah kayak itu? Demikian. Terima kasih kepada Ahmad Maulana Rashidi yang telah menanggapi. Saya persilahkan kembali kepada pemateri untuk memberikan jawaban yang telah ditanggapi oleh Ahmad Maulana Rashidi. Jika tidak mampu, silahkan anggota kelompok lainnya untuk membantu memberikan tambahan jawaban. Muhammad Rafiq, Ahmad Fajar juga bisa membantu. Ini kan kelompok Anda ini ya. Baik, memang kalau tidak ada silahkan dikembalikan ke saya saja, moderator, karena semua hanya sebagai pendengar yang mendengar saja nampaknya lebih senang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami dalam memberikan penyampaian materi pada hari ini. Kami mohon maaf dari kelompok kami jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian materi maupun jawaban. Mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih moderator. Ada 3 penanggap tadi ya, bagaimana meminimalisir kesalahan dalam penilaian. Di makalah Anda ada beberapa kesalahan dalam penilaian. Kesalahan ini terjadi, penyebab utamanya adalah karena penilai tidak bisa objektif dalam memberikan penilaian. Sekaligus itu adalah kendala utama dalam melakukan penilaian kinerja. Ketidakobjektifan itu tadi ya bisa kita klasifikasikan dari penilai, kemudian dari alat penilaian, kemudian dari proses penilaian. Nah, yang dicantumkan pada kesalahan-kesalahan dalam penilaian tadi itu bersumber dari penilai. Ya, jadi leniency error, kesalahan karena memberikan penilaian di bawah. Ini biasanya pimpinan, manajer memiliki target yang sangat tinggi, ya, sementara bawahannya tidak mampu mencapai. Yang kedua bisa jadi sangat rendah targetnya karena tidak memiliki data, ya, kompetensi perencanaan yang baik dalam pelayanan, baik apakah hasil atau produk atau jasa, sehingga ya mencapai melebihi target
diberi sangat tinggi. Ya, ini tentunya dari sikap penilai. Ya. Yang kedua, karena halo efek terpengaruh. Jadi pada atau jadi juga disebut pada kesan pertama. Kesan pertama itu dia bekerja bagus, akhirnya berkesimpulan pekerjaan lainnya pun bagus, termasuk dalam penilaian guru atau dosen terhadap mahasiswa atau siswanya. Di awal-awal rajin terus, ya awal-awal sudah masuk bergabung di kelas lewat Zoom aktif, ya kan? Tapi jangan sampai ya kesan pertama beberapa kali pertemuan itu menjadikan kita ya percaya terus bahwa dia aktif. Apalagi kesulitan dalam masa pandemi ini seperti yang ditanyakan pertanyaan pertama tadi Nanda Aulia tadi, kita sulit untuk mengontrol partisipasi peserta. Mohon maaf, saya tadi memanggil Anda satu persatu itu dalam rangka penilaian untuk memastikan apakah Anda aktif atau tidak, terutama Andanya. Kalau medianya yang saya lihat dari rekap saya ada 30 orang. Ini saya yakin aktif medianya hidup. Tapi karena monitor video tidak diaktifkan, ya akhirnya ada mungkin yang hanya HP atau laptopnya saja. Ya saya bicara sendiri tidak tahu siapa yang diberikan informasi. Ya, nah ini kenapa? Karena salah satunya salahnya dalam proses penilaian. Mohon maaf saya curhat karena ada keluhan juga kalau dengan mengaktifkan video kuota yang Anda gunakan lebih banyak. Sebenarnya itu adalah permakluman, tetapi keinginan dosen ya kalaupun itu ada sudah toleransi keringanan, jangan dimanfaatkan untuk tidak berada, tidak mengikuti kegiatan audio. Ya. Jadi cara saya tadi mohon maaf ya itu salah satu usaha untuk meminimalisir kesalahan. Nah, makanya juga ada catatan-catatan diskusi itu maksudnya saya untuk memverifikasi apakah yang bersangkutan ini ada aktif atau tidak, terutama dalam kegiatan tanya jawab. Anda insya Allah akan bersyukur nantinya catatan tersebut Anda di arsip saya rekap. Sebenarnya pemerataan partisipasi kesempatan ini saya atur sedemikian rupa. Anda memiliki kesempatan bertanya di pertemuan sebelum middle test, kemudian ada menjawab di pertemuan setelah final test. Tapi mungkin ada yang tidak memberikan kesempatan, ya, saya berusaha objektif. Wajar saja kalau tidak diberikan penilaian yang lebih. Jadi rasanya tidak enak, tidak cocok, ya, kita memberikan penilaian yang tidak sesuai dengan kinerjanya. Nah, kemudian jadi perlu alat atau standarisasi dalam penilaian. Nah, ini seharusnya bagi penilai bagi yang dinilai diketahui sejak awal dia bekerja. Makanya kita ada kontrak perkuliahan. Ya. Jadi diingat, mohon saya ingin mengulang. Kehadiran Anda itu ya nilai penaltis nanti hanya 90%, 90 maksimal. 10-nya adalah kehadiran dan partisipasi Anda. Itu ya. Nah, biar Anda ingat kembali. Nah, tapi kalau memang konsekuensinya Anda ingin tidak hadir, tidak apa-apa. Saya tidak mengambil jatah 4 kali tidak hadir. Yakinlah Anda ya nanti akan berkurang nilai Anda sudah 2,5. Ya, karena 4 itu adalah 25% dari 100. Nah, itu harus dimaklumi. Tapi kan nanti, Pak, saya kan aktif, saya rajin, gitu ya. Nah, tapi saya dalam kuliah jadi ini. Ya, jadi saya orangnya agak masih tradisional, apalagi nanti untuk tenaga administrasi, ya. Aktif tapi di luar jam kerja itu belum tentu. Karena Anda adalah pelayanan. Ya, pelayanan Anda itu sesuai dengan menaati jam kerja.
Jadi ini curhat saya juga, mohon maaf ya. Sistem kita itu juga lemah, memberikan toleransi 15 menit terlambat. Itu ya. Jadi itu membuat kita itu menganggap enteng, ya tidak apa-apa terlambat 15 menit. Ya. Jadi mulai hari ini tadi mohon maaf beberapa yang saya deni saya tolak karena sudah lewat 15 menit. Anggaplah Anda mengambil jatah tidak hadir. Tidak apa-apa. Ya saya tidak marah Anda tidak mengikuti perkuliahan saya. Mohon maaf sih curhat saya, tapi saya sangat menyayangkan. Oh, ada apa ini? Dan ini insya Allah nanti akan jadi evaluasi saya. Ya, nah, inilah kendala di dalam masa pandemi. Ya, nah, tentunya antara pimpinan bawahan memaklumi situasi ini. Nanti misalnya, ya tidak apa-apa. Jadi jangan malu juga, mohon maaf. Tidak semua ini hanya filosofi saya. Tidak semua buah itu masak dengan baik. Ada juga buah itu yang jatuh karena tidak terlaksana proses dengan baik. Ya, jadi makanya ini perumpamaan saja kenapa nangka itu ada dibikin sayur. Karena diperkirakan nangka itu tidak, kalau sampai besar, sampai tua juga tidak bagus. Lebih baik cocok sebagai nangka muda saja dipetik. Oke ya. Oke, tapi kan kita sebenarnya tidak ingin seperti itu. Kita ingin jadi nangka bagus semuanya. Tapi kalau dari segi penilai tidak memungkinkan, untuk apa kita nanti? Ya, kita hanya buang-buang biaya, buang waktu. Makanya salah satu tujuan penilaian kerja ini adalah untuk pemberian kompensasi, pemberian imbalan. Imbalan ini bukan hanya uang. Ya, jadi kalau Anda nanti menjadi guru Anda, apa kompensasinya? Ya, termasuk nanti ya walaupun dinyatakan dalam bentuk angka nilai itu ada standar perbedaan penilaiannya. Ini curhatan saya, mudah-mudahan dimaklumi ya. Terus terang mohon maaf juga saya curhat juga. Kita merasa wah nanti Bapak itu menilai saya bagus karena ada unsur kekeluargaan, subjektivitas ya. Apalagi mungkin saya sebagai anaknya, jangan menggunakan kesempatan-kesempatan itu malah membuat malu kita dan pimpinan. Nah, itulah risikonya, konsekuensinya sebagai seorang pekerja. Jadi penilaian ini bermanfaat sekaligus untuk pembinaan dan pengembangan SDM. Jadi kalau tidak dinilai, ya tentu kita tidak mengetahui bagaimana pencapaian pelaksanaan pekerjaan, bagaimana kita meningkatkan kualitas lembaga, kualitas diri kita kalau ya kita tidak bersedia untuk dinilai. Jadi ini harapan saya, mudah-mudahan kita pertemuan 3 kali yang akan datang. Ya, saya berharap Anda bisa membantu saya untuk aktif. Kalau kita bicara kesibukan, kita sama-sama punya kesibukan. Saya dari jam 9 tadi ada rapat APT untuk mengurus akreditasi perguruan tinggi. Kita sampai Senin pun masih ada jadwal. Tapi karena ini saya merasa kewajiban saya ingin standby dan minta izin. Ya. Nah, ini hanya curhat saya saja, mudah-mudahan Anda berkenan membantu saya dalam melaksanakan tugas. Nah, kemudian sekaligus sebagai sumber informasi untuk Anda, ya, materi ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasi untuk tugas skripsi Anda. Bagaimana pelaksanaan penilaian kinerja di masa pandemi. Itu lebih aktif saya pikir, belum ada judul itu di Prodi, ya. Atau nanti kalau sudah berjalan normal di sekolah, bagaimana penilaian kinerja tenaga administrasi. Anda harus mencari apa saja indikator-indikator penilaian kerjanya. Nah, di sini kan kurang spesifik. Harusnya mengacu kepada uraian pekerjaan. Nah, atau nanti mungkin boleh Anda berani penilaian kinerja kepala sekolah oleh pengawas. Nah, banyak ini nanti, jadi Anda mengambil pegawai-pegawai tenaga pendidik dan kependidikan, entah guru, entah tenaga fungsional, bagaimana kinerja pustakawan pada madrasah ini.
Ya, cari saja nanti acuan penilaian kinerja teorinya, kemudian apa saja tugas pustakawan, dari rincian tugas itu Anda buat daftar checklist, Anda wawancarakan, Anda cari datanya, Anda dapat mengukur kinerjanya. Nah, itu menginspirasi tugas Anda untuk skripsi, dan bagi lembaga, bagi sekolah pun sebagai bahan masukan. Ya, ini membuka inspirasi Anda karena Anda sudah di akhir semester 6. Ya, hemat saya semester 7 itu Anda tinggal KKN dan skripsi saja, sehingga membantu kampus agar Anda kuliah lebih cepat selesainya. Terima kasih, mohon maaf curhatan saya bukan marah, hanya sekedar agar saya bisa bekerja lebih baik. Terima kasih, mohon maaf juga ya tadi karena memang rata-rata dosen itu atas juga izin jurusan cukup 1 jam saja lah Pak. Kalau Google Meet nanti kasihan kotanya mahasiswa. Sebenarnya saya asik dengan mata kuliah ini, senang dengan Anda ya. Baik, terima kasih. Insya Allah minggu depan kita tidak ada perkuliahan. Ya, minggu depannya sudah ada saya sampaikan tugasnya di tanggal 20 Mei nantinya. Ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita keadaan sehat walafiat dan bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Marilah kita akhiri dan kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat duluan ya karena rapat sudah berlangsung dari jam 9 tadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak.